warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Jadi, proses ini merupakan beberapa langkah yang dilakukan ketika melaksanakan kegiatan supervisi. Menurut Tim Pakar Manajemen Pendidikan pada tahun 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi masalah. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua yaitu mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Mengklasifikasi di sini adalah mengkelompokkan beberapa data yang sesuai dengan bidang permasalahannya. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto pada tahun 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Tahap selanjutnya yaitu tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut pakar ahli, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan secara langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada pembinaan tidak langsung.
Pembinaan tidak langsung ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan, yang perlu perhatian setelah memperoleh hasil analisis dari supervisi. Para ahli mengatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Baiklah, selanjutnya di dalam kegiatan supervisi pendidikan melalui beberapa teknik supervisi pendidikan. Teknik yang pertama yaitu teknik individual supervisi. Teknik individual supervisi ini terdapat beberapa bagian, yaitu teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas merupakan bagian dari teknik individual supervisi. Teknik ini adalah suatu teknik yang kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru, atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Selanjutnya ada teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas ini merupakan bagian dari teknik individual supervisi. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan teknik individual supervisi juga. Percakapan pribadi berupa melalui dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Selanjutnya ada percakapan kelompok. Percakapan kelompok, guru yang kurang percaya diri akan lebih baik jika dimintai pendapat dia, membutuhkan pendamping mungkin. Jadi percakapan kelompok ini merupakan salah satu dari teknik individual supervisi. Percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapat dia membutuhkan pendamping, karena kurang berani dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi ketika ada orang lain, dia menjadi percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Sebagai alasan utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat seperti yang dia katakan. Selanjutnya ada intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik intervisitasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Selanjutnya ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar, sehingga diperoleh hasil yang efektif. Selanjutnya ada menilai diri sendiri guru dan supervisor. Melihat kekurangan masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Dan yang terakhir dari teknik individual supervisi ini adalah supervisi yang memakai para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajarkan. Baiklah,
Setelah membahas teknik individual supervisi, selanjutnya ada teknik kelompok supervisi. Teknik kelompok supervisi ini terdiri atas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penemuan orientasi bagi guru. Penemuan orientasi bagi guru adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantarkan supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Selanjutnya, poin kedua yaitu rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan membicarakan proses pembelajaran, upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Poin ketiga, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Poin keempat yaitu diskusi. Diskusi adalah pokok pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. Poin kelima yaitu workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Poin keenam, tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan. Poin ketujuh yaitu teknik diskusi panel. Teknik diskusi panel merupakan kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi, atau untuk memutuskan suatu keputusan. Poin ke-8 yaitu teknik seminar. Teknik seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Poin ke-9 yaitu teknik simposium. Kegiatan yang mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium ini menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu teknik atau topik dari aspek-aspek yang berbeda. Poin ke-11 yaitu teknik demonstrasi. Mengajar usaha peningkatan belajar, mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru. Poin ke-12 yaitu teknik buletin supervisi. Suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Poin ke-13 yaitu organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru di Indonesia adalah PGRI, sedangkan dosen mempunyai organisasi sendiri yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru, baik dari dalam ataupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Baik, sekian materi penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.